Eti, apa kabar? Bagaimana, Red? Baik. Sehat-sehat. Nah, jadi kok kita udah panggil kemari di malam buat cerita. Nah, ini kan ada keresahan kok. Kalau terang lihat akhir-akhir ini kan yang mau jadi dosen, terutama yang dokter spesialis, kita kok lihat kan yang di bedah di sini toh, yang lalu udah akreditasi dong. Ternyata orang kekurangan tenaga dosen yang dokter spesialis terutama bedah. Nah, kayaknya sih kalau orang bercerita-bercerita kan memang kayaknya memang Sadiki kan yang mau jadi dokter spesialis Iya, spesialis yang jadi dosen gitu. lebih banyak yang Nah, profesional itu lebih banyak dokter yang spesialis, no? iyo Yang yang dosen. No? memang so di pelayanan terus dan enak berdosen. Nah, itu orang kita panggil panganam baca cerita nih malam. Mar sebelum itu mungkin orang kenalan dulu Kang dari mana sih? Oke, kita uh, dokter Unsrat, lulusan tahun 2007, Orang Manado asli, orang Manado, lahir di Manado, lahir Manado, besar di Manado, Sri lulusan Manado, Unsrat, sekarang sedang menempuh pendidikan dokter spesialis juga, spesialis apa kok teh? uh, ambil program studi anestesi dan terapi intensif Anestesi di di Unsrat juga. Unsrat. Mantap. Uh, Kurang lebih itu sih. Hmm. Kalau kita Steffi sekarang profesinya bedah plastik, sudah di Manado, sekolah sama di Martin, lahir di Manado, sekolah satu TK ya, orang satu Dari TK, TK, SD, SMP, SMP. SMA beda, Kuliah kuliah ulang waktu sama, dapat baku dapat sama-sama. ulang sampai sekarang. Cuman dia anestesi, Jadi kita orang beda. sejarah so panjang lah. Panjang. Jadi ini podcast pertama yang istimewa. Nah, kebetulan kita sekarang juga daftar CPNS, sudah CPNS di Dikti, Kemendikbud. Makanya itu timbul keresahan-keresahan yang tadi. Nah, kita ada kumpul pertanyaan-pertanyaan ini dari internet, dari netizen-netizen yang biasa orang diskusi ini. Ada yang tanya, sebenarnya kalau kita sih memang sudah daftar ya. Kalau dari Ngana sendiri bagaimana? Kalau ada kesempatan mau jadi dosen PNS di Manado, Unsrat ya berarti, mau enggak kira-kira? Sebenarnya tricky kok di dosen. Nah, itu dia yang. Karena kebetulan kita pe orang tua, Mm-mm. tapi papa kan dosen dulu. Nah, Jadi bagaimana? dokter dokter ahli juga, spesialis, Mm, terus dosen juga di Unsrat. betul. Sebagai anak ya kita tentu lihat bagaimana kita pe Mm, papa pe kehidupan mm, sebagai dokter spesialis yang juga sebagai seorang dosen. ya, Bahkan sempat jadi pembantu dekan, jadi ada jabatan struktural. Di ya, mana DP waktu sih kalau kita. betul. Pertama DP waktu jadi kebanyakan di luar jadinya. Karena kalau ndak pagi di rumah sakit, Mm-mm. siang so mesti ke kampus mengajar atau ke Mengajar Kang. Mm, ada urusan lah secara sesuai jabatan atau jadwal. iya, Malam mesti dulu kan masih praktek juga. praktek Kang, praktek Jadi praktek paling pribadi. pakai pribadi baru malam, Mm, jadi baru dapat malam tuh orang. Jadi kita ya. so lihat memang dari waktu sebenarnya cukup menantang kalau jadi dosen dan juga dokter spesialis di saat yang bersamaan. Nah, Jadi pertimbangannya kita sebenarnya apa kita nggak dosen, pertama itu tuh waktu. Karena kita so jadi lihat sekarang belum mau. belum mau, Kira-kira, belum mau. kira-kira kalau Memang kita secara umur ya, Tep, secara umur kita nih so lewat kalau jadi PNS, ya toh. tahun ini Kang, Iya terakhir ya, kita senyanda terakhir. memang dan memang nggak Tapi belum ada cita-cita mau jadi dosen karena yang kita bilang tadi mungkin ada beberapa faktor tuh yang maksudnya mm, dari mm, kita orang calon dokter spesialis yang ya, mau yang PNS ya. mm, mm, Pertama DP waktu itu yang kita karena biar bagaimana kan kita sekarang berkeluarga. ya betul. Ada anak satu sudah Januari, anak dua nanti. Mm, mm, Waktu sih pertama. waktu Kang.
Oke, kalau kita sih, Kalau nggak nang siapa mau jadi dosen? PNS kita dosen? sudah kan, so daftar. Iya, yang siapa nggak nama udah? Kalau dulu sih, nggak terpikir memang mau jadi dosen, mau mengajar, bukan, kelihatannya sih nggak ada talenta di situ, karena kita nggak terlalu pintar bicara atau mengajar dulu. Tapi ternyata seiring waktu kan kita sempat PPDS di sini, bedah umum. Nah ternyata ada kesempatan dikirim untuk lanjut bedah plastik, Jadi dan dari bedah umum dari bedah umum diutus untuk dikirim pindah jurusan untuk jadi bedah plastik, jadi bedah plastik, dan eh, asal mau kembali ke sini untuk mengajar, jadi staff, jadi dosen, jadi staff. dosen. Dan memang waktu itu kan kita ke sana belum sempat daftar PNS, karena pertimbangannya PNS kan harus ada pelatihan dasar dan lain-lain. Nanti Dan kan untuk, timing PNS kan nggak selalu ada betul, tuh. betul. CPNS dibuka Timing untuk PPDS PPDS. juga beda kan. Jadi kalau pada saat itu ada kesempatan, jadi kita ambil PPDS dulu. Dengan perhitungan ternyata selesainya juga masih dalam batas umur. Pas-pas kita balik tahun lalu, 34, 3 4. 35, Nah, pas 34. di batas, no. Dan ternyata pas balik dibuka juga formasi. Kan enggak tiap tahun Ada buka formasi dosen. formasi dan ada formasi dosen. Dibuka dan akhirnya mau gitu. Jadi kayak apa ya? Kayak dibuka jalan kita tinggal ikut gitu. Jadi bukan karena Jadi cita-cita, sebenarnya bukan karena cita-cita. cita-cita. Jadi Mar karena memang ada kesempatan kok nggak ambil. betul. Dari keluarga juga nah ada yang dosen, tante sih, tante dosen di Unsrat kan. Dokter spesialis juga. Tapi kan kalau dari orang tua, kakak, nggak ada. Jadi Nggak ada background. pertama. Makanya Jadi sudah karena itu. dengar tuh bahwa jadi dosen minta betul atau nyanda, misalnya orang kan Nah itu nah yang yang dong isu-isu bilang ini kan yang mau bicara. secara finansial dia kurang, Betul, betul, ya apa yang mau bilang nih? Saya kan kurang lebih kan sebenarnya relatif ya sebenarnya gitu ya betul, toh. betul. Kan Cuma kalau, maksudnya dong mm, underpay lah kalau tong bilang. ya, ya, Mau kurang dan yang lebih kan tiap orang beda-beda ya toh. betul, betul. Cuma underpay dan artinya nggak Di, dengan nganepe beban kerja mungkin ya. beban kerja Beban kerja, yang waktu banyak tadi dan tuh, waktu waktu terkuras. karena dihargai dengan gaji PNS Ya standar yang kita bilang PNS. lah ya Iya. standar PNS. Padahal karena hampir ngape waktu free ya itu karena Iya. Terutama yang profesional di pelayanan, spesialis apalagi begitu. spesialistik karena seorang Heeh, profesional karena juga seorang dosen. betul, betul, Jadi betul. ada ngape pasien lah di rumah sakit tunggu pangana, mahasiswa ada yang Mm-mm. tunggu pangana. Jadi Belum nanti ada keluarga yang tunggu pangana. mau bilang Bagaimana untungnya, ngana? Bagaimana ngana kira-kira dan karena kan baru mau menjadi dosen. ya, ya ini masih Kira-kira calon, bagaimana ngana calon. untuk spesifik masalah isu DP gaji spesifik. Nah gaji itu, kalau gaji memang kan kalau PNS standar ya, standar Ya PNS sama-sama kan PNS. sesuai golongan, sesuai golongan. Jadi kalau torang yang baru daftar PNS dengan pendidikannya spesialis itu masuk golongan B 3B. ya. 3B. Jadi ya segitu golongannya. Terus kalau tunjangan, nah itu dia. Tunjangan memang kan isu-isunya beda sekali tuh. Kalau dibandingkan dosen dan yang di pelayanan di rumah sakit, yang spesialistik. Nah, kita sempat research ini. Ada beberapa. Di rumah sakit maksudnya swasta atau PNS di Kemenkes maksudnya? Kalau PNS Oh tunjangan berarti ya, tunjangan tunjangan. pemerintah. Oh berarti PNS yang apa maksud? Kalau maksudnya PNS. PNS, Jadi oke oke PNS oke. Maksudnya yang biar nggak spesialis ya, oke. profesi. Kalau swasta itu Tergantung luas, lah ya, luas ya. tergantung. Nah, ini ada keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia nomor 447 garing P garing 2024
tentang ini, salah satunya tentang tunjangan kinerja. Nah, ada jenjang jabatan kan, asisten ahli, lektor, lektor kepala, profesor. Paling tinggi itu 19 jutaan. Profesor. Profesor, itu pun profesor. Kalau yang di kesehatan, Kementerian Kesehatan ini keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor HK Ini titik tunjangan 01.07 for dokter garis yang miring di Kemenkes. 545 2019. Ya, ini Kemenkes. Untuk spesialis ya, dokter spesialis. Mungkin ini kayaknya yang keputusan menteri ini yang dokter spesialis yang wajib ke daerah. Tapi kayaknya kan sekitar begitu ya, berarti standar untuk dokter spesialis. Paling tinggi ini ada 5 kelas sesuai rumah sakitnya. Paling tinggi ini rumah sakit Ini paling atas rumah kan? sakit daerah terpencil. Sampai 30-an juta 30-an ya. juta. Tadi 19-an, ini 30-an. Kalaupun dia di kota, di rumah sakit pusat, rupa di Kando begini, itu pun 22 jutaan. Jadi tunjangan dokter spesialis paling rendah di Kemenkes paling tinggi di lebih tinggi dari yang paling tinggi di lebih tinggi dosen. dari paling tinggi dosen. Itu pun kelas profesor loh. Iya, itu berapa tahun jenjang karir itu. Semua orang boleh sampai jenjang tertinggi profesor. Betul. Nah, mungkin itu yang cerita-cerita dari kebanyakan sejawat. Makanya kenapa mungkin salah satu kenapa orang kurang minatnya untuk jadi dosen ya. Sebenarnya ada satu isu sebenarnya. Jadi apa itu? Selain tadi waktu habis banyak kalau orang profesional dan juga artinya dokter spesialistik atau mungkin dokter umum kata sebenarnya kata. Maksudnya kalau dia dokter full timer dan juga di saat bersamaan ini siapa orang mau jadi dosen, kadang-kadang kok dosen secara administratif dan birokrasi itu agak ribet. Nah, kadang-kadang kan orang kan ya biar bagaimana kan orang pernah menjalani pendidikan, jadi orang tahu sampai dosen, sampai guru-guru, perjuangan boleh sampai ada yang boleh jadi profesor, ada yang boleh jadi ada boleh lanjut S3. Maksudnya kadang-kadang dosen juga itu dituntut banyak apa ya? Banyak tuntutan administratif. Bahkan dibebankan untuk publish jurnal, bikin riset. Padahal orang baru bercerita 3 aspek tadi, so bingung dia dokter mau bagi waktu. DP profesional dokter, DP dosen, dan DP keluarga. DP keluarga. Itu baru tuh 3 aja, sorry. Jadi sekarang belum lagi kita tambah lagi dengan beban-beban untuk publikasi. Wajib untuk keperluan dosennya tuh atau ya yang begitulah dong, paksa riset, harus publish berapa riset untuk boleh naik tingkat. Jadi kan, sedangkan orang tahu sendiri, riset atau meneliti sesuatu itu kan juga susah. Butuh waktu, tenaga, dan biaya. Biaya. Effort, biaya. Yang dimana dosen yang orang bahas dari tadi kan, semua itu DP atribut nggak ada. Biaya, secara gaji lebih sedikit. Walaupun ada hibah ya. Ada. Mungkin ada jalan-jalan bantuan dan segala macam. Cuma kan nggak semua juga semua bisa dapat. Kedua DP waktu. Kembali lagi ke tadi. Itu sih. Kalau underpay, nggak ada waktu, kalau nggak ada pesuruh banyak tuntutan yang nggak mesti backing secara administratif. Itu kayak rata-rata orang nggak suka mau jadi dosen. Paling susah sih itu kayaknya bagi waktu, karena kan orang mesti kalau kita yang menjalani. Karena kan belum menikah sekarang, jadi itu dia. Baru mau jalani sebenarnya dua aspek. Baru 2 aja ini susah kan? Susah. Bahkan kita masih CPNS sekarang. Belum full dosen. Jadi untuk beban kerja belum full sebenarnya untuk mengajar dan lain-lain. Jadi masih kebanyakan fokus ya di sini, di bagian bedah sini saja. Makanya mesti tahu, karena ini kan sebenarnya karena beban lebih banyak nanti. Karena selain ajar mahasiswa, di rumah sakit pendidikan kan ajar koas residen juga kan. Iya. Jadi
3 no jadi Iya, ajar koas, mahasiswa, dokter muda, ajar calon dokter spesialis, presiden, peserta didik dokter spesialis, juga mahasiswa di kampus, hmm, juga sebagai dokter profesional. Jadi sebenarnya spesialisnya. so ampa itu juga so mission impossible sih nggak mau bagi. Yes. Dan spesialis orang kan dari regulasinya dikasih 3 kan, 3 tempat untuk kerja, 3 SIP maksudnya. 3 SIP. Dan kalau ya pastilah orang maksimalkan kan di 3 tempat. Ya karena itu lagi-lagi kalau cuman satu sulit juga Itu sebenarnya ujung-ujungnya. itu sebenarnya isu yang menarik gitu orang Mangka. Maksudnya siapa dokter rata-rata mau kerja di 3 tanpa. 2-3 tanpa padahal ada waktu so sibuk. Untuk spesialis non dosen pun bagi 3 tempat itu saja susah. Misalnya kan siapa mesti 3 kalau karena sibuk Itu satu semua Jono. itu semua bahas lain. Itu semua topik lain kan. Itu Topik pembahasan lain. itu sebenarnya menarik juga. Menarik juga. Banyak faktor sih. Siapa pilih 3. Nah itu jadi susah. Itu pun susah tambah tugas dosen dengan kalau berkeluarga ya waktu keluarga. Ini mau bagi satu hari ini bagaimana ini? Jadi sebenarnya Susah sekali. setelah orang banyak tahu kayak sekarang, buka banyak view tentang ini isu. Sekarang tong baru mengerti apa dulu kalau tong mengajar, tong dosen kan tuh dalam suka terlambat. Betul. Atau kadang-kadang kuliah itu di reschedule. Iya. Sekarang so tak bantu, so ada Zoom, so ada Google Meet, Iya, so banyak betul. dah. Jadi dulu kan memang orang memang pure tatap muka kan. Jadi Kuliah memang klasikal memang. mesti fisik, Iya. mesti datang. Jadi orang baru mengerti sekarang ternyata karena jadi seorang dosen itu so susah dia bagi waktu, dia cari waktu, terus juga umpama dia operasi memanjang kan, berupa beda kan, dia nggak bisa patok jam 2 kita kuliah, kalau DP operasi kan tuh memanjang, otomatis kan DP jadwal di belakang itu semua molor. Betul. Makanya kita selama ini kalau mau ada jadwal kuliah yang memang harus kita, jadwal operasi terpaksa kita pending. Iya, kecuali yang sito ya. Tapi kalau yang elektif atau yang boleh orang rencana reschedule, terpaksa kita pending karena ya itu nggak bisa pasti. Karena sadar diri susah. Karena susah mau bagi, jadi memang harus kecuali ada yang kasus darurat tentu yang dokter bilang. Kecuali yang sito yang darurat. Soalnya kok banyak dokter lebih merasa puas kok dengan DP pelayanan pak pasien langsung dibanding DP satisfaction for karena mengajar. Ya. Maksudnya kayak passion. Iya, DP passion kan kita menjadi dokter for tolong orang. Ya. Jadi kita habiskan kita waktu di pasien. Gitu. Itu juga kadang-kadang siapa orang yang menjadi dosen. Dia lebih dapat DP kepuasan di dalam pelayanan ke pasien dibanding meskipun kan tuh mengajarnya sama mulianya karena bayangkan betul. mengajar dia ajar calon dokter umpama 200 orang, 200 orang mau tolong orang berapa banyak? Lebih banyak lagi. Efek jangka panjang itu memang dosen lebih luas DP cakupan mas. Mar dokter-dokter di ujung tombak juga frontliner ini juga tuh DP kepuasan itu nak kalah penting juga. Nak kalah penting dan maksudnya karena ini yang untuk saat ini, yang satunya untuk long term jangka panjang. Nggak bisa DP kepuasan beda dan iya. Kalau katu boleh ideal dua-dua tuh, kalau ada waktu lu mau marketnya. Tapi apakah bisa memang itu yang profesional terus merangkap jadi dua-dua kan profesi ya, profesi dosen, satu profesi spesialistik. Boleh enggak sih orang rangkap dua profesi ini sama-sama? Nah itu kayaknya itu yang jadi masalah kan? Karena susah tuh. Karena kan orang peregulasi ya. Karena kan begini, kalau seandainya dengan kerja salah satu orang secara biar bagaimana kan orang butuh finansial. Kalau seandainya salah satu so boleh menghidupi orang keluarga atau dan orang kebutuhan, terasa lebih banyak yang mau full timer jadi dosen. Kalau mama dosen mampu cover semua. Cuma kan tong soal lihat tadi tuh, kalau cuma ngana gaji PNS dan ngana ndak kerja, artinya kerja keras juga sebagai profesional,
secara finansial juga kan pasti berpengaruh. Betul. Karena kan ngarepe anak, ngarepe keluarga. Orang juga kan ya ndak mau ketuk kaya raya kok ndak. Cuma maksudnya kan orang juga mau hidup yang layak lah maksudnya Iya. ya tuh. Dan Karena itu, rupa sekarang kan tong so tahu bahwa dalam torong proses pendidikan PPDS kan tidak digaji. Ya iya. tuh. Jadi kan tuh orang begitu keluar dokter spesialis dalam kondisi finansial yang hampir bangkrut Minus sebenarnya. sebenarnya, Ada minus. yang minus, ada yang bangkrut. Iya, kalau mau itu ya orang tua Ya, banting tulang juga mau iya sih biaya, maksudnya. karena panjang kan itu dari lahir. Sekarang sekolah so mahal kan, dari TK aja so mahal sekarang. Spesialistik Itu mahal. no maksudnya Terus kalau DP minor banyak sekali ya wajar kalau orang dokter spesialis tidak menjadi dosen. iya sih. DP Dan dampak jangka panjang yang rupa sekarang orang rasa akhirnya memang makin jadi sedikit sedikit. dokter spesialis yang mau daftar jadi dosen. Oh ya. Karena kalau bicara yang tunjangan tadi itu kayaknya sih batas maksimal. Jadi dia ada di peraturan lain, kalau yang di Kemenkes ya terasa sama semua PNS kan, ada pemotongan juga kan. Nah itu yang kalau terlambat lah, mungkin ada absen, ada alpa atau cuti, nah, itu kan pasti terpotong. Jadi itu kayaknya bisa turun-turun juga, makanya jadi merangkap profesi kan. Belum lagi dosen itu kan yang kita bilang tadi, yang DP birokrasi dan administratif. Kadang-kadang ada hari apa kan tuh mesti apel, Nah itu dia. mesti datang. Jadi Administrasinya kurang, ada yang kurang ya, lengkap mungkin. ya datang le salah, ya tuh. Mar datang le bagaimana tuh? Kan pagi tuh kalau dokter-dokter yang kan ada juga dokter spesialistik yang enggak bersentuhan langsung dengan pasien, ya kan? Ya, ya. Kamar kalau yang bersentuhan langsung mungkin juga itu jadi kendala juga sebenarnya. Artinya Iya. dia dituntut juga seperti dosen pada umumnya yang mesti datang, apel, datang upacara. Bukan kata itu Ya. nggak penting, itu penting. Maksudnya cuma mau seimbangkan itu dengan DP tanggung jawab juga di rumah sakit. Apalagi kalau yang tadi Tom bilang lebih dari satu rumah sakit, mungkin agak challenging, maksudnya Ya. susah. Jadi kalau kita lihat ndak ada work life balance sih. Kalau Susah sih. misalnya orang rangkap jabatan profesi rupa begitu, mau capai work life balance susah, bahkan ndak mungkin kayaknya. Pasti ada yang harus Dikorbankan. dikorbankan. Nah, entah itu ya keluarganya, worknya, work yang di Rumah sakit profesi rumah sakit spesialistik, atau atau DP work yang dosen. di profesi dosen. Jadi nggak akan bisa work life balance sekarang kan. Isu-isunya itu kan work life balance supaya ndak beban mental dan lain-lain kan. Tapi ya nggak akan tercapai menurut kita. Jadi harus ada yang Ya itu dikorbankan ya, kayaknya. yang orang takutnya Berarti berarti ke depan makin sedikit yang mau yang menjadi dosen. Secara akreditasi orang jadi susah kan. atau Kan akreditasi mesti banyak yang ini kan. betul. Jadi akreditasi harus ada syaratnya kan. Berapa jumlah profesor misalnya, berapa jumlah doktor, lain-lain. Nah itu untuk berpengaruh ke penerimaan Akreditasi. PPDS. Jumlah yang boleh Jadi diterima jumlah yang kan. boleh diterima. Jadi apakah sebanding satu dosen bisa mengajar berapa PPDS ataukah kurang? Nah, rata-rata ya kurang kalau di sini, Jadi apalagi beda ya. jadi sebenarnya orang mesti hormat setinggi-tingginya dulu ke orang pe guru-guru dulu Betul. yang mau meluangkan waktu Karena, ajar. karena banyak yang dikorbankan pasti itu. Ternyata orang Banyak nggak ajar sekali 4 yang orang sampai tumbuh jadi dokter, Iya. susah dan banyak yang dia korbankan. Iya. Jadi hormat setinggi-tinggi pada guru-guru semua yang semua jadi dosen, jadi seorang dokter juga yang profesional. Iya. Entah yang ajar orang di preklinik, di klinik, bahkan sampai sekarang pun orang masih belajar dari sampai guru-guru. Iya. Artinya hormat setinggi-tingginya dari orang para murid. Kalau nggak ada dong orang pe guru-guru atau pe dosen-dosen yang mau mengorbankan diri, Yang mau berkorban, ya, orang mungkin nggak jadi dokter hari betul. ini. Ternyata sebegitu apa ya berharga gitu orang Ya, ada luangkan waktu itu wajar dulu orang kalau terlambat dapat marah
Ya, suka user. ya. Bahkan Karena orang dasi luangkan waktu for sekali. bikin bahan mau ajar buat orang yang paling enteng. Maka itu bagian dari proses pendidikan. Maksudnya setelah orang sekarang setelah orang lewat kan orang ingat-ingat ternyata flashback lagi, wah ini yang bentuk orang jadi sekarang mental orang pribadi yang sekarang justru. Mesti orang bahas juga, memang ada orang yang nggak suka mau. Iya sih. Bukan DP panggilan bukan DP passion for mengajar. Karena tuh mesti tahu, dosen itu mesti memang ada DP skill. Betul. Dosen itu kan nggak gampang. Betul. Mesti ada DP skill for. Rupanya bilang tadi, public speaking. Iya. DP transfer of knowledge harus bagus. Iya. DP bagaimana bikin hal yang rumit jadi sederhana, mudah dimengerti. Iya. Jadi ada orang itu yang memang ya jadi dosen ya karena memang dia nggak bakat di situ, dia sadar dan DP panggilan nggak di situ. Itu ada juga special case mungkin. Karena kalau dia nggak ada panggilan, kalau dia jadi dosen repot lain nih, iya toh. Betul juga sih. Maksudnya dong, kayak bagaimana dia mau ajar? Kalau dia nggak mau transfernya itu ya sedang susah le. Atau bahkan begini, ada yang suka mengajar, mana mau jadi dosen. Nah, artinya dia ajar bedside teaching. Jadi pada tanpa kerja, skill sehari-hari. Dia transfer pada kan ada perawat, ada teman-teman kalau teknik anestesi ada teman-teman penata anestesi, ada dokter umum nanti, ya toh. Ya, jadi itu mengajar tapi dalam bentuk yang berbeda, nggak dalam bentuk dosen, tapi bukan formal, bukan yang formal. Di kelas, depan kelas, formal mengajar, pegang modul, karena bercerita sendiri, orang perhatikan, karena kasih tugas bukan, tapi dia mau mengajar tapi nggak mau jadi dosen karena tuh terkendala tuh masalah-masalah tadi. Dia cuma ajar-ajar bedside teaching, dosen gerilya ya. Dari bawah. Ya, dosen di klinis apa? Dosen mandi klinis freelance. Dosen klinis. Jadi dosen, dia mengajar. Iya. Karena kan salah satu tugas orang sebagai dokter kan mau mengajar sebenarnya. Entah for masyarakat DPG hidup lebih share sehat, ilmu ya, ataupun ya itu orang rekan kerja bahkan teman-teman sejawat semua nih. Iya. Karena sekarang kan bukan zaman lagi ilmu itu kita simpan, kita yang paling pandai, kita yang paling jago supaya jadi hebat begitu. Sekarang kan sharing ilmu, itu teamwork. Kan itu isu yang menarik kalau orang bahas, apalagi beda lagi ya. Beda lagi itu beda topik. Tambah checklist podcast berikut. Cuman secara penghargaan juga coba orang ini menarik juga. Kalau orang mau jujur dulu, mana yang orang lebih respect, dosen yang preklinik atau dosen yang klinik? Waktu sekolah ya. Waktu sekolah. S1. Kayaknya orang lebih takut ke yang klinik. Klinik loh. Yang mana lebih terkagum-kagum mana lihat apa? Yang di mana? Lebih kagum ya yang di klinik. Yang di klinik. Seakan-akan klinik lebih keren, toh dibandingkan itu. Itu sebenarnya orang harus mulai edukasi buat adik-adik, buat orang generasi di bawah bahwa salah sebenarnya. Artinya orang harus berikan penghormatan buat guru-guru itu secara sama. Karena bagaimana anda mau mengerti sesuatu yang klinis tanpa yang anda basic science yang dong ajar di preklinik, ya toh? Histologi. Nah, orang biasanya justru orang sadar itu setelah yang sudah di sekolah lanjut, sudah di residensi PPDS, atau bahkan spesialistik di sini. Baru orang ternyata ini fisiologinya awal harus orang tahu, baca lagi. Terus ternyata ini orang harus ke penunjang yang ini, periksa itu ini. Jadi sebenarnya yang orang harus promosikan dari sekarang supaya banyak dosen atau banyak dokter yang menjadi dosen, terutama dokter spesialis. Ya tentu pasti pertama selain yang finansial tadi, juga orang semestika tuh kasih penghargaan yang sesuai, penghormatan yang sebanding. Nggak fair orang pilih-pilih, atau dulu kan orang kalau yang klinis orang lebih takut, orang lebih disiplin. Karena orang takut. Karena takut nanti baku dapat lagi. Orang padahal kan itu orang guru-guru yang di preklinik, jadi pada dosen-dosen orang harus hormat semua. Karena semua yang ajar pada orang DP poin-poin dasar itu, DP fondasi kalau rumah justru fondasi itu harus yang kuat.
paling kuat harusnya. Justru karena orang nggak kuat di fondasi, bagaimana orang mau build up ke atas kan susah. Ya. Dan itu yang paling susah menurut kita ya. Kita pengalaman yang mengajar sekarang, terutama yang mahasiswa profesi, koas, ataupun residen yang awal-awal, susah sekali mau bentuk DP basicnya itu. Karena kalau untuk advance-nya, itu tinggal modifikasi atau tinggal beda teknik saja kalau dibedah. Tapi untuk dasarnya itu memang mesti kuat. Susah. Kalau enggak nanti ada kondisi tertentu, orang nggak tahu ini bikin apa. Padahal kalau misalnya orang belajar Kuat DP lagi dasar, DP boleh fisiologi dasar, DP dasar itu orang mengerti. anatomi Apalagi kalau bedah ya anatomi mandatori itu harus. Dan itu yang semua susah. dokter tuh anatomi Susah sekali. is a must tuh, mesti tahu. Iya, kalau dasar itunya yang terus So. susah mau mau tanamkan ke adik-adik itu kayaknya susah. Memang harus disiplin dan ulang-ulang kayaknya sih. Karena orang kan sering lupa ya. Semua pasti begitu kan. Jadi kita harap jadi Karena itu kalau mungkin menghafal. kalau kata DP Jadi kalau beban kerja kayaknya jasa diperbaiki, ya, DP penghormatan gak tuh karena itu yang orang kan layak, apa DP birokrasi orang bikin lebih sederhana. Karena orang kan apa bilang tadi, di luar sana dia profesional, jadi susah. iya, iya. Terasa kalau itu sih di apa artinya di adjust lah, dirubah, pasti banyak sih menjadi dosen. Karena kan Iya. mengajar itu kan sebenarnya menyenangkan sih sebenarnya. Makan banyak waktu, tapi dalam jangka panjang yang bilang tadi, DP dampak dan luas kan. Terus itu juga manfaat for orang kan. Nah, dengan tong mengajar kan tong makin lebih mengerti, betul. Berarti orang terus mengerti dan tahafal. Jadi orang lebih sebenarnya mengajar dua orang belajar. Dua orang iya, belajar. Karena untuk kita murid kasih ajar, belajar, orang harus belajar dulu. Iya, iya. Nah, mungkin orang kosong mengajar ke apa yang orang belajar gitu. Jadi orang update ilmu juga, terus refreshing otak juga. Jadi seharusnya banyak manfaat. Jadi kira-kira ada closing statement atau kalau dari kita sih lagi? tetap tentu orang masih banyak butuh guru-guru atau dokter-dokter spesialis yang mau jadi dosen. Karena kita juga sekarang sedang menempuh pendidikan dokter spesialis. Orang juga butuh dokter-dokter spesialis yang menjadi dosen supaya pendidikan atau program studi yang kita ada sekarang tetap boleh continue gitu. Maksudnya jangan sampai satu titik sudah ada dosen kan secara akreditasi itu susah ya toh. Ya kita berharap semoga pemerintah juga boleh makin mendengar lah atau makin aware lah ya. Aware akan masalah-masalah di lapangan seperti itu orang bahas tadi. Dari mulai penghargaan, DP waktu, DP tanggung jawab, DP birokrasi. Supaya ada stok yang dokter-dokter yang memang ada bakat mengajar, memang pintar mengajar, boleh tertarik juga untuk jadi dosen. Dan juga DP prestis juga jadi dosen jadi naik gitu. Kalau sekarang memang jujur kan orang dengar orang kerja apa dosen, agak kurang. Nggak kayak dulu ya. Dulu dosen, wah guru ini. So agak terkikis lah seiring dengan waktu. Karena tertanam tuh pahlawan tanpa tanda jasa. Nah, itu salah itu. Jadi konsep yang salah itu. Itu pahlawan yang harus diberi jasa. Ya kita harap begitu sih, dengan ada sedikit kalau ada poin-poin yang tadi boleh dicari di jalan tengah. Terasa banyak yang mau, dan kalau ada orang banyak yang mau, banyak boleh center-center pendidikan boleh tetap boleh buka, bahkan boleh beranak, artinya buka lagi yang baru dan menghasilkan juga dokter-dokter yang berkualitas, karena yang diajar oleh seorang dokter yang profesional, yang bukan cuma ajar DP teori, tapi dia juga praktisi, dia ajar. Jadi kadang-kadang kan apalagi orang yang dipraktisi kan atau di spesialistik, kadang-kadang ada tuh teknik ada di buku. Betul. Ya kan? Tapi tong dosen yang kita so praktek sekian puluh tahun, nanti mau hati-hati ini boleh dapat ilmu-ilmu yang praktikal tapi juga dalam dan supaya ini program pendidikan dokter juga boleh tetap berlanjut dan di ujung-ujung tentunya boleh melayani masyarakat.
Ya. Yang Dan banyak. membantu yang sekarang kan program presiden ya untuk backing Membuka lebih banyak banyak. dokter spesialis. Dan buka banyak sekolah. Buka banyak sekolah. Pendidikan dokter. Ya. Jadi dokter dan dokter spesialis lebih banyak. Cuma bagaimana mau pendidikan dokter lebih banyak kalau nggak ada yang daftar, iya Pak? Itu dia. Ini semua hospital base dan lain-lain, university base. Nah, itu masalah lain. Masalah Tapi lain. Topik semoga lain potong bahas. Semoga bisa Itu tercapai sudah ya. kita. Kalau dengan sebagai calon seorang dosen. Nah, dosen Unsrat. Sebenarnya sih beban kalau yang kita rasa ya dari dosen ini, bebannya yang paling berat itu administratifnya. Cuman kalau nggak salah bulan lalu ya ada Permenkes baru kalau nggak salah. Ternyata mereka lihat itu, dorang so perbaiki. Nah, semoga ini kan pemerintahan baru mungkin berlanjut atau mungkin mau di-update ya. Semoga ya itu. Jadi birokrasi administrasi yang tadinya ribet sudah mulai disederhanakan. Terus yang birokrasi harus ke pusat dan lain-lain dipangkas jadi ke daerah masing-masing atau universitas masing-masing. Semoga sih itu bisa betul-betul jalan. Terasa itu membantu sekali for orang karena bagaimana dosen mau bingung mengajar DP mahasiswa kalau dia betul. masih pusing dengan DP berkas sendiri. Iya, karena berkas administrasi menurut kalau kita sih pusing ya, pusing terlalu makan waktu, makan tenaga, dan ya itu kalau dibandingkan dengan pelayanan ya kita lebih milih pelayanan daripada urus itu. Tapi kan ternyata untuk jenjang karir itu kan pengaruh sekali. Selain tunjangan dan lain-lain ya, tapi untuk jenjang karir ada poin-poin bahkan dari dosen. Sebenarnya semua PNS ada poin-poin yang harus dicapai untuk naik pangkat, naik golongan, dan itu harus kalau didikti atau Kemdikbud ribet sih menurut kita. Jadi semoga ya yang Permenkes baru ini betul-betul boleh jalan dan membantu sekali sih menurut kita. Oke, sip. Sukses makasih banyak yang baru mau jadi sukses juga yang masih berjuang. Iya, masih sekolah. Oke, nanti mungkin ketemu kita lagi. Kayaknya jalan dosen yang mengajar tanpa grill ya.